Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kajian bersama saya Ramadanti Nurhaliza. Kali ini kita akan kupas tuntas KKN Nusantara dan KKN Internasional. Nah, tentu saja saya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya atau kakak-kakak saya ini ya, yang tahun kemarin sudah melakukan KKN Internasional dan KKN Nusantara. Nah, lebih tepatnya nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Kita sambut kakak-kakak kita, Mbak Nanda dan Mas Alan. Halo. Halo. Oke, apa kabar Mas? Mbak? Alhamdulillah lemes. Ya, lemes. Lagi puasa ya. Lagi puasa terus akhir-akhir ini ngapain aja nih, kan sudah semester 8. Skripsi lah, ngapain lagi? Ya, ketemu orang nanyain, kok belum lulus? Aduh. Bentar lagi. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Sebenarnya ini podcast ini diangkat dari keresahan saya pribadi juga dan teman-teman di luar sana yang semester 6 nih, pasti kan, tentang gimana sih cara daftar KKN Nusantara dan KKN Internasional. Nah, ini mungkin dari alasannya aja dulu deh, alasan Mas sama Mbak, kenapa sih dulu kok akhirnya memilih untuk KKN Nusantara dan Internasional? Mungkin dari Mas Alan dulu. Saya dulu? Iya. Oke. Mungkin kenapa alasannya milih KKN Internasional ya? Jadi, FYI, saya itu sebenarnya KKN Nusantara nggak lolos. Gitu. Jadi sebenarnya saya golongan orang yang sakit hati ya karena nggak lolos. Jadi pas itu saya KKN Nusantara daftarnya di Toraja. Karena di Toraja itu cuma 2 orang ya. 2 orang terus nggak lolos saya. Waduh, saya bilang kok nggak lolos nih. Udah lama semangat. Soalnya kayak sebelumnya itu saya emang nggak niat KKN. Saya tuh maunya tuh konversi nilai. Jadi nggak KKN tapi diganti kegiatan Kampus Merdeka, kan udah ada tuh. Nah, jadi setelah beberapa pertimbangan akhirnya udah ambil amannya aja, ambil KKN, terus ambil KKN Nusantara, ternyata nggak lolos. Nah, terus kenapa kok daftar internasional? Ya kalau sebenarnya karena rasa penasaran aja sih, karena coba-coba. Terus kayak Nusantara aja nggak lolos, gimana internasional mau lolos kan gitu. Tapi ya karena saya suka yang menantang gitu ya. Jadi ya udah gas aja, coba daftar deh gitu. Siapa tahu kan Nusantara nggak cocok di Nusantara, terus cocoknya internasional. Ternyata saya kepilih di Vietnam. Tapi aslinya saya tuh daftarnya di Malaysia gitu. Jadi tapi terus SK-nya keluarnya di Vietnam gitu. Kalau aku sendiri mungkin karena ini ya keresahan sering banget ketemu teman-teman kan. Maksudnya di kampus aku nggak cuma aktif di internal fakultas, tapi juga kebetulan tahun kemarin aku ada di kepengurusan Demak UIN Wonosongo. Jadi kayak ngerasa, aduh kalau KKN mandiri kan teman-teman udah pada ribut tuh awal semester tuh udah nyari kelompok dan lain segala macem tuh, kayak aku jadi ikut-ikutan. Kayak waktu itu bareng aku sempet masuk kelompoknya ketua angkatan 2020 Mas Adam kan. Oh, sempat masuk. Sempat udah masuk. Udah milih kelompok dan segala macem. Cuma kayak gimana ya, kurang greget gitu loh, suka yang menantang tadi juga. Betul. Dan aku tipe orang yang suka kenalan sama orang baru, suka lingkungan baru, suka suasana baru gitu loh. Jadi kayak gabut aja daftar gitu. Itu aja aku daftar tuh detik-detik terakhir penutupan gitu, serius itu akhir banget. Dan wawancaranya pun aku juga dapat paling akhir itu. Terus akhirnya wallahu alam lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah, qadarullah ya Mbak ya. Memang sudah seharusnya Nusantara ya. Oke, mungkin ini banyak juga nih ditanyain dari teman-teman ini soal kiranya persyaratannya tuh apa aja sih Mbak, kira-kira Mbak Mas untuk bisa mendaftarkan diri ke ini apa namanya? Ke KKN Internasional dan Nusantaranya tuh. Dan kita tuh kemana saja sebenarnya tuh, kita harus pergi kemana saja gitu. Kalau Nusantara tuh ya seingatku ada 3 tahap ya. Yang pertama berkas, kedua wawancara. 2 berarti. Berkas sama wawancara toh ya. Terakhir baru pengumuman itu. Nah, yang berkas itu apa aja ya, lupa. Pokoknya ya kayak transkrip nilai, terus KTM gitu-gitu, NIM dan segala macam. Terus ini kalian harus punya tulisan yang udah dipublish. Itu yang salah satu yang memberatkan gitu, sama pengalaman organisasi. Ini penting banget teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin aktif di kegiatan fakultas atau HMC-nya masing-masing atau di BMC mungkin insya Allah paling depan insya Allah. Dan terus ketika wawancara ini yang terakhir ditanya tuh pasti tabungan pribadi. Itu pasti ditanya. Jadi teman-teman yang biasanya ada yang teman-teman yang punya channel dan dapat
kesempatan beasiswa itu biasanya diutamakan. Jadi pasti ditanyain, kamu ikut beasiswa atau enggak, BMC atau Bank Indonesia atau apa gitu kan. Itu biasanya berpengaruh. Jadi kita harus punya tabungan kalau mau ikut KKN deh. Setahu sih gitu. Berapa Mbak? Maksudnya maksimal apa minimal itu berapa? Wah, kalau minimal maksimalnya aku kurang tahu ya. Tapi itu tuh punya gitu. Jadi kan tergantung, karena KKN Nusantara ini kan di macam-macam tempat ya, nggak cuma di Pulau Jawa doang. Kemarin ada yang di Toraja, ada yang di Bali, ada yang di Pulau Jawa juga, ada yang di Bandung, Jogja, terus yang lain juga, dan itu beda-beda budgetingnya. Kalau kemarin aku sendiri awalnya kan milih ke Bali, cuma karena aku ikut ke pengurusan DMAU dan aku matur sama ibu yang wawancara, Bu, semisal saya lolos tolong dipindah ke Jogja aja karena saya harus ikut kepanitiaan PBAK gitu. Nah, kalau Mas Alan Budgeting ya? Atau syarat-syaratnya? Syaratnya aja deh. Syaratnya sebenarnya kurang lebih syarat-syaratnya itu sama. Terus tuh kayak tadi kan ada nyiapin tulisan publikasi ya. Nah itu di KKN Internasional juga ada. Kalau aku kemarin kebetulan aku ikut penelitian kolaborasi, terus sudah terbit bukunya. Nah itu yang aku pakai. Sama. Mungkin bisa teman-teman yang buat jurnal atau apa itu juga bisa masuk. Tapi tentang moderasi beragama. Gitu. Kalau di luar itu misalnya? Setahu aku sih nggak tahu ya, mungkin SK tahun ini beda atau ada concern berbeda. Tapi kalau tahun kemarin tuh emang fokusnya ke moderasi beragama. Terus bedanya lagi kalau internasional tuh ada motivation letter berbahasa Inggris dan tulis tangan. Gitu. Kalau Nusantara sendiri kemarin tuh teman-teman jarang ada yang kolaborasi ya, tapi kebetulan alhamdulillah aku waktu itu sempat kolaborasi penelitian moderasi beragama juga sama dosen moderasi beragama dari FUHUM, dan alhamdulillah bukunya juga udah terbit. Tapi kalau yang lain teman-temanku seingatku mereka memang publish jurnalnya kayak semisal di website HMC atau website organisasi gitu ekstra ya, atau gitu. artikel-artikel gitu nggak masalah sih, yang penting ada dan banyak gitu. Kalau misal kayak di jurusanku kan, itu kan ada yang jurnalistik gitu kan, ada yang konsentrasi jurnalistik kan, biasanya mereka tuh ngupload artikel berita atau itu bisa diakui. Dimasukin aja ke kan ada. Seharusnya bisa ya, karena kayak mungkin Kayak memang portofolio. core keilmuannya di moderasi beragama. Terus sebenarnya yang paling penting itu adalah karena kita basicnya itu di KKN ya, pengabdian. Jadi gimana sebelum kita keluar dari UIN itu kita bisa nempatin diri kita bahwa kita itu emang udah bisa berkontribusi. Ya pertama itu kontribusi kampus dulu gitu. Makanya pasti ditanyakin aktif di mana terus gitu kan. Nah, jadi itu kayak tunjukin kalau kita itu benar-benar udah ngasih kontribusi ke kampus sebelum nanti kita keluar ngasih kontribusi ke orang masyarakat secara umum kayak gitu. Oke, nih Mas Mbak, tadi kan sepil-sepil biaya nih. Boleh dong kita di-spill semuanya nih ya. Kira-kira biaya dari kampus itu berapa? Jangan berapa deh. Kira-kira mencakup apa aja gitu aja. Terus mungkin biaya pribadinya juga boleh dong di-spill. Ada menakutkan ini. Yang paling banyak ditanyain sama teman-teman. Udah loh. Oke, kalau Nusantara sendiri masing-masing daerah itu kan pasti beda. Kemarin di Toraja kan transportnya kan pasti pakai pesawat, dan itu mungkin lain lagi ya. Aku tahu cuma kayaknya yaitu sebatas transport setahu aku, termasuk yang di Jogja sama di tempat-tempat lain. Yang jelas transport itu mencakup ya dari kampus, transport dari kampus. Kalau di Jogja sendiri kemarin teman-teman tuh juga banyak yang bawa motor karena kan kelompoknya kan campur-campur nih dari kampus mana-mana, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jogja juga, cuma kan nggak semua peserta KKN yang di Jogja itu kan bawa motor, sedangkan mobilitas di lokasi kan kita butuh motor kan. Iya. Nah, makanya teman-teman dari Semarang tuh kemarin juga banyak yang bawa motor. Begitu. Terus itu juga dihitung, bensinnya kita juga difasilitasi sama kampus, bahkan sisa alhamdulillah. Tujuan ya? Iya, ada LPJ-nya gitu. Jadi per daerah misal Jogja, Bandung tuh sendiri-sendiri nanti ya tadi bikin RAP dan segala macam, kira-kira ada berapa motor, dan waktu kita berangkat naik HIS itu juga dihitung siapa aja yang ikut, siapa yang naik motor gitu, itu di apa juga di data. Nanti RAB-nya sendiri-sendiri, karena kan nggak adil kan ya, yang bawa motor satu naik aja masa RAB-nya sama gitu kan. Nah, itu buat yang dari kampus itu dapat transport. Terus buat biaya kegiatan
kegiatan itu kita kayak KKN mandiri sih sebenarnya. Jadi proker itu kita RHB sendiri sama teman-teman kelompok gitu. Ya kurang lebih sama teman-teman yang di KKN mandiri gitu sih. Dari Mas Alan yang internasional nih, woy, berarti kan kayaknya yang dikeluarkan lebih banyak atau tidak kan kita spill lah nih sama Mas Alan nih. Oke, jadi kalau di internasional itu ya kita harus tahu dulu sih mata uangnya tuh lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kita bisa tahu nih kita tuh mau nyiapin duit seberapa banyak ya. Jadi nggak terlalu memberatkan antar tim juga. Benar tadi katanya Mbaknya bahwa kalau dari kampus tuh transport tuh di sokong apa di bahasa Indonesia disokong ya, difasilitasi secara penuh oleh kampus. Jadi pas itu saya transit ke Malaysia juga. Jadi beberapa kali naik transportasi, pertama dari Yogyakarta terus ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Vietnam, baliknya dari Vietnam ke Kuala Lumpur, Jakarta ke Semarang pas pulangnya. Jadi kurang lebih kalau untuk satu orang sendiri pulang pergi itu tiket pesawat 6 juta. Jadi ya bisa dihitung sendiri kalau saya 5 orang jadi totalnya berapa. Nah itu di SPJ kan. Terus itu di luar transportasi ketika misalnya kita dari antar lokasi posko kayak gitu. Karena kebetulan tempat saya juga di desa-desa gitu sama. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya kita di desa-desa juga. Untuk ke pusat kota tuh kita naik bis. Setiap mau posko kita naik bis. Kurang lebih itu sekitar 8.000 Vietnam dong. Kalau rupiah itu sekitar 0,8 rupiahnya. Jadi sekitar jadi kalau misalnya 10.000 berarti di saat 10.000 dong berarti di sini 8.000. Oh, gitu. 0,8 bener nggak sih? 0,8 kan? Iya gitu. Nah, jadi sekitar segitu. Nah, untuk aku satu orang itu berapa di poskoku? Aku sekitar 1,5 sampai 2 juta. Selama 40 hari itu ya? Sama 30 hari. 30 hari dan itu kayak itu masih sisa. Nah, jadi sebenarnya nih ada kesalahan teknis juga. Pas itu saya tuh ditunjuk menjadi ketua Kordes ya gitu istilahnya, koordinator desa. Nah, tapi karena saya kasihan sama teman saya yang pas itu tuh masih ngurus paspor, jadi rekening tuh saya masukin saya juga. Lah karena rekening itu udah terlanjur saya daftarin punya saya, otomatis saya juga jadi bendahara. Gitu. Jadi ya udah akhirnya lukir posisi terus saya jadi bendahara pas tuh. Nah, jadi kurang lebih sekitar segitu sih. Sisa-sisanya mungkin kebutuhan pribadi ya kurang lebih sama, mungkin kayak beda-beda 1.000, 2.000. Yang paling susah itu cuman nyari makanan halalnya aja. Itu susah. Itu aja sih soal budgeting. Itu ya, begitu ya teman-teman soal budget gitu. Buat teman-teman yang banyak sekali nih teman-teman yang tanya apalagi semester 6 nih kira-kira anak-anak KIP tuh bisa nggak sih bisa sampai internasional bahkan Nusantara seperti itu kan. Nah, itu tadi kira-kira sudah terjawab ya teman-teman. Nah, itu tadi kan kita bahas tentang prosesnya sebelum KKN nih, dari mulai alur dan persyaratan dan lain-lain sampai ke biaya. Nah, sekarang kita tanya pasca KKN-nya nih teman-teman. Kira-kira ada nggak sih Mas Mbak hal yang mungkin tidak terlupakan nih? Ceritain dong satu cerita yang kayak apa ya, apalagi yang di Nusantara mungkin kan kolaborasi sama banyak kampus, yang di internasional apalagi bertemu dengan orang-orang asing yang kayaknya mungkin di Indonesia nggak pernah ketemu yang kayak gini nih gitu. Mungkin culture shock nih mungkin kalau di internasional. Nah, ada nggak Mas Alan dulu deh. Pasca KKN ya. Jadi sebenarnya kalau culture shock itu ya tergantung dari kita ya. Maksudnya kita sebelum sana tuh udah cari tahu dulu nggak sih gitu, udah mencoba untuk mencari tahu budaya di sana apa enggak. Mungkin lebih kayak gini, pernah satu ketika saya tuh diajak sama yang punya rumah, jadi kayak kita tuh tinggal di sana tuh kayak di mes gitu loh, gitu. Diajak keluar karena abis itu aku sama temanku abis bantuin kayak ngecat tempat belajar gitu loh, terus diajak keluar, kita diajak makan namanya kayak mie sayur khas Vietnam namanya bun kabin. Nah, itu enak banget. Itu salah satu makanan halal yang enak. Karena itu kayak mie ikan, ikannya benar-benar banyak banget. Itu enak. Bener, ini puasa-puasa ya. Itu enak. Nah, pas itu saya ditanya sama teman saya itu gitu. Jadi kamu, saya pakai Indonesia aja ya, gitu. Ya, jadi kalau sana ya pakai bahasa Inggris ngomongnya karena dia nggak mungkin pakai bahasa Vietnam juga. Jadi tanya, kamu
udah umur berapa gitu, 22 gitu. Terus gimana kamu sama pacarmu gitu katanya. Enggak, ya, saya bilang lah, jaga image ya, stay halal brother gitu. terus kamu udah ngapain aja sama cewekmu gitu. Kalau kita orang Indonesia, nah tanya kayak gitu pasti kayak, loh, kok kayak gitu gitu. Oh ternyata sekali diketahui bahwa memang ada kondisi norma budaya yang beda antara kita sama di luar negeri. Bukan berarti kayak kita tuh, itu bobrok ya. Kalau kita lihat dari sisi kita ya mungkin, loh kok kayak gitu banget ya gitu. Nah tapi ternyata hal itu tuh hal biasa. Bahwa kayak misalnya kayak belum SMA terus belum hilang itunya, ya nggak wajar nih berarti. Wah kok ngapain aja kamu udah umur segini kok belum ngelakuin gitu. Saya bilang, oh enggak, jadi kalau di Islam, karena agamaku Islam, jadi aku sambil dakwah ya, itu emang basicnya kita moderasi beragama adalah nunjukin bahwa Islam itu seperti itu. Aku kasih tahu bahwa di Islam itu kalau mau kayak gitu sama lawan jenisnya harus nikah dulu. Oh kayak gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga harus ngasih tahu juga nilai-nilai Islam, nilai-nilai budaya Nusantara. Salah satunya lewat percakapan seperti itu, kayak gitu. Itu sih pengalaman yang menurutku unik. Satu lagi pengalaman unik adalah di sana itu bener-bener kondisi lalu lintasnya bener-bener luar biasa. Lebih parah dari teman-teman mungkin bisa, saya pernah buat postingan posko saya di postingan Instagram Menggenggam Vietnam. Di situ ada beberapa hal yang menurut kami itu adalah hal yang berbeda di Indonesia. Salah satunya adalah di sana itu motornya tuh unik-unik kayak motor jadul. Terus itu semuanya benar-benar kayak berantakan. Tapi mungkin tuh hal yang biasa di sana. Tapi nggak bisa di sini. Terus di sana tuh arah jalannya berbeda. Kalau di sini mungkin kalau kita ke depan itu dari sebelah kiri, kalau di sana sebelah kanan. Jadi setirnya sebelah kiri, sebelah kiri. Kayak di luar negeri pada umumnya. Iya. Dan kalau kita ngomong bahasa Inggris di bis, di transportasi umum, mereka bakal kayak ngomong bahasa Vietnam. Kita nggak tahu dong, cuman kita tahu mereka kayak gini, gitu. Padahal di sebelah kita tuh ada ibu-ibu rempong lah istilahnya gitu kan. Ngomong bahasa Vietnam kenceng-kenceng nggak dimarahin. Jadi mungkin pernah aku tanya kedua sama temanku yang di mes kayak gitu kan. Mungkin gini, kalian tuh ngomong bahasa Inggris dan mereka nggak tahu. Jadi ya mereka merasa nggak enak. Kalian ngomong bahasa Inggris mereka nggak tahu artinya terus kalian. Iya kayak gitu. Jadi ya udah semenjak itu kita kalau di bis kita bisik-bisik. Pernah kayak kita benar-benar kayak capek gitu. Tolong gitu. Sebelah ini loh ngomong banyak, saya nggak ngomong banyak gitu. Kita nggak ngeluarin sepotong kata apapun, tapi kita lagi bahasa Inggris ya nggak paham juga gitu akhirnya ya udah kita sampai bis ya udah tidur. Itu pengalamannya lumayan. Unforgettable moment. Gimana kalau Mbak Nanda? Kalau aku sendiri ini lebih ke apa ya? Mungkin ikatan sama teman-teman di posko sih. Itu paling paling tidak bisa dilupakan karena ini kan orang-orang Jawa semua. Terus juga otomatis kita nggak bisa ketemu, beda kayak teman-teman kalau KKN Mandiri kan ketemu sama teman sekampus, jadi kan masih bisa ketemu, paling nggak sebelum lulus masih sering bisa ketemu kan. Tapi kalau KKN Nusantara tuh ibarat kayak menyakiti diri sendiri ya, bukan? Nggak, jadi kalau kalian punya ikatan yang kuat sama teman-teman di posko, pasti pas pisah itu berat banget. Aku tuh pas pulang dari Jogja tuh aku nangis gak berhenti-berhenti karena ya Allah kayak 45 hari sama mereka, bangun sampai tidur lagi itu tuh penuh lah ceritanya tuh nggak bisa disebut satu, tapi banyak banget hal yang tak rasain dan itu tuh bener-bener bermakna lah buat aku. Itu sih, terus kayak spesialnya nih karena aku di Jogja ya, jadi Jogjanya kan di Gunung Kidul kita tuh, kakaknya di Gunung Kidul. Nah hampir setiap minggu tuh mungkin seminggu 2 atau 3 kali kita tuh ke pantai dan kita ke pantainya tuh gratis. Jadi healing berkedok harus. Itu yang utama. Bahkan ini aku nggak ngincar pantainya sih, cuma karena pas pembekalan di di UIN Jogja itu kan kebetulan Bapak Bupati Gunung Kidul itu kan Rawo hadir. Jadi beliau menyampaikan pokoknya anak-anak ini harus disambut dengan baik dan dihormati juga. Terus dari awal juga udah disanjangi, misal kalian mau ke pantai tinggal nunjukin kokard, kan kita punya kokard KKN tuh. Terus kemana aja, jadi ratusan pantai di Gunung Kidul itu terserah kan mau datangnya kemana aja, tapi yang penting prokernya tetap jalan. Itu sih kalau dari aku.
Itu tadi teman-teman, kita tuh udah dengerin banyak banget ya penjelasan dari kakak-kakak yang kemarin ikut internasional, KKN internasional dan Nusantara. Nah, buat teman-teman mungkin yang akan yang masih ragu atau terlebihnya anak-anak Formakiv, anak-anak KIP itu, jadi jangan ragu ya teman-teman. Buktinya udah ada teman-teman KIP yang tahun kemarin berangkat mereka ke internasional bahkan dan Nusantara seperti itu. Dan untuk mungkin pertanyaan selanjutnya yang mungkin lebih rinci, boleh nih mungkin ya Mbak dihubungin ke sosial media masing-masing nih, mungkin IG-nya akan kita taruh di bawah ya nanti. Oke. Gitu dulu sih teman-teman dari saya. Saya rasa cukup sekian dan saya berharap di sini bisa video ini bisa mengedukasi teman-teman semua yang akan KKN internasional dan nasional. Jangan lupa tadi syaratnya dicatat dan dipenuhi dari sekarang biar besok waktu begitu LP2M mengeluarkan pengumuman dan form ini bisa langsung mencatat, bisa langsung mendaftar. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share buat teman-teman yang mungkin di luar KIP nih, bisa di share. Soalnya tuh informasinya sama seperti itu. Oke, kita jargon dulu ya Mas ya. Formakiv Wali Songo, menebar kreasi, meraih mimpi, salam prestasi.